Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mendahului kita, Maha dan Cipta, mulai. Selesai. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanah pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Seluruh warisan istirahat di depan. Gerak. Selamat pagi kepada Kepala Sekolah Brother Martinus Trinidias. Kami ucapkan juga selamat pagi kepada Wakil Kepala Sekolah Ibu Sumini dan Ibu Salma, serta Bapak Ibu guru sekalian, dan juga siswa-siswi yang Ibu kasihi. Selamat pagi. Baik, pertama-tama kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di lapangan ini untuk melaksanakan upacara bendera. Nah, puji syukur pada Tuhan karena hari ini walaupun sedikit mendung, tetapi cuacanya cukup bagus untuk kita melaksanakan upacara karena tidak panas ya. Nah, pada hari ini sebelum Ibu memulai amanat, kita beri tepuk tangan dulu untuk petugas upacara pada hari ini. Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kelas 5B sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, walaupun mungkin sedikit evaluasi nanti ada sedikit kesalahan, tapi tidak apa-apa karena itu namanya proses belajar. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan sedikit saja amanatnya. Mohon didengar ya. Baik, Ibu akan menyampaikan dua hal pada hari ini, yaitu mengenai sopan santun dan tanggung jawab. Nah, Ibu rasa sudah belajar yang mengenai tanggung jawab di kelas atas. Kalau tidak salah sudah mulai belajar dari kelas 4 ya? Atau dari kelas 3 sudah ada belajar Bu? Sudah ada ya? Nah, sudah ada kelas 2 juga? Baik, terima kasih Bu. Nah, tanggung jawab, semuanya sudah tahu ya tanggung jawab ya?
tanggung jawab itu, sekarang Ibu akan menyampaikan tanggung jawab yang ada di sekolah. Nah, beberapa hari ini, bukan beberapa hari sih, mungkin sudah pernah terjadi. Kalau misalnya anak-anak pergi ke toilet, nah itu bentuk tanggung jawabnya. Kira-kira kalau membuka keran harus menutup atau tidak? Menutup. Nah, sampai ada beberapa kali keran itu penuh. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang dari hal kecil sekali, menutup keran. Kemudian itu mengenai fasilitas ya. Anak yang bertanggung jawab apakah membuang sampah sembarangan? Tidak. Itu juga bentuk dari sebuah tanggung jawab. Kemudian, anak yang bertanggung jawab mengerjakan PR atau tidak? Mengerjakan. Kemudian tanggung jawab anak selain mengerjakan PR, contohnya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagus, semuanya sudah tahu ya. Tetapi Ibu minta penerapannya mohon dilakukan dengan benar. Semua tahu bentuk tanggung jawab, tetapi tidak semua tahu untuk melakukannya. Nah, mulai sekarang Ibu mohon melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Nah, yang kedua mengenai sopan santun. Sopan santun dimulai dari kecil. Kenapa? Nah, kita menerapkan sopan santun di sekolah ada 3. Senyum, salam, sapa. Ketika bertemu dengan ibu guru, apa yang kita lakukan? Atau bapak guru, senyum, salam, sapa. Misalnya ada ibu guru di tengah ini, apakah kita harus memutar ke sana untuk menghindari ibu guru? Tentu tidak. Makanya mulai dari sekarang kalau bertemu dengan ibu guru, senyum, salam, sapa. Baik. Ada sedikit quote sebelum penutupan atau kata mutiara. Orang yang setia mengerjakan tanggung jawab kecil akan dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu hingga hari ini, di mana pagi ini kami dapat berkumpul bersama dan melaksanakan upacara bendera. Kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu, atas kesehatan dan pendidikan yang telah kami terima dari guru kami. Berkatilah orang tua dan guru-guru yang telah mendidik dan membimbing kami. Pada hari ini, marilah kami semangat belajar dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan diri kami terutama dalam menghadapi ujian atau penilaian harian atau semester nantinya. Bantulah kami dalam belajar agar kami dapat memahami dan mengerti untuk semua pelajaran yang akan kami terima. Semoga semangat Bapak dan Ibu Guru menjadi teladan kami dalam belajar untuk meraih cita-cita dan masa depan kami. Demi kemuliaan nama-Mu, buanglah kemalasan dalam hati maupun pikiran kami. Bahagialah hati kami dengan semangat belajar yang tinggi dan terus giat belajar, serta semangat bersaing yang sehat.
meraih prestasi belajar